Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi menzahirkan kehambaan dan kesyukuran kita kepada Allah dengan segala nikmat yang Ia telah anugerahkan kepada kita, nikmat jasmani dan nikmat rohani. Mari kita ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bersalawat kepada Nabi karena melalui baginda sahajalah kita dapat kenal Islam, kita kenal iman, kita menjadi tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Jalan lurus yang kita mesti laluinya. Terusnya, mari kita ucapkan salam kepada baginda dengan salam yang sempurna. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Dengan mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi, sesuai dengan firman Allah dan perintah baginda sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, juga bukan untuk kepentingan Rasulullah. Sebab sungguh pun jika kita tidak mau bersalawat dan tidak ada seorang pun yang bersalawat ke atas Nabi, Allah telah sedang dan akan serta terus-menerus bersalawat ke atas baginda dan juga para malaikat Allah. Sebab itulah salawat kita kepada baginda Nabi, ianya manfaat bagi kita, kebaikan bagi kita. Lebih-lebih lagi hakikatnya, kita tidak mampu bersalawat ke atas baginda Nabi. Jamaah boleh renungkan, ketika Allah suruh kita bersalawat di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang
atasnya. Allah suruh kita bersolawat ke atas Nabi. Sallu alaih. Lalu apa yang kita ucapkan? Sebagaimana yang Nabi suruh. Allah suruh sallu alaih, salawatlah kamu ke atasnya. Kita pula membaca Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau ke atasnya. Pernah kita berfikir tentang salawat seperti ini? Allah suruh kita bersalawat. Kita pula minta Allah, ya Allah, salawatlah engkau kepadanya. Macam mana tu salawat? Ajaib sungguh. Allah suruh kita bersalawat, kita pula suruh Allah bersalawat. Cuma hakikatnya kita ini tidak mampu bersalawat. Bagaimana mungkin Allah dan para malaikatnya telah memberikan salawat pada Nabi? Tentulah salawat Allah dan salawat malaikat itu sangat tinggi nilai dia. Dan memang layak bagi keagungan kemuliaan Rasulullah. Masalahnya, mampukah kita memberi salawat kepada baginda Nabi sebaik salawat Allah kepada baginda, sesuai dengan kemuliaan baginda? Jawabannya kita tak mampu. Karena kita tak mampu, semasa Allah suruh kita salawat, bersalawat kepada Nabi, kita kata, ya Allah, engkau sajalah yang bersalawat. Karena pasti salawat hambamu yang lemah ini, walaupun mungkin menurut hambamu ini yang terbaik, tapi masih jauh daripada sesuai dengan kemuliaan keagungan baginda. Lalu kita serahkan balik pada ya Allah, salli alaihi, salli alaihi. Salawatlah engkau. Maha Allah suruh kita salawat. Itulah keajaiban salawat. Walhal kalau kita tidak memohon kepada Allah, kita tak kata ya Allah bersalawatlah engkau kepada Rasulullah, Allah dah salawat dah. Allah bersalawat kepada Nabi bukan karena kita memohon kepada Allah untuk nak Allah salawat. Memang bicara tentang salawat ini pelik. Ada keanehan dalam masa. Keajaiban lebih tepatnya. Ini sebenarnya memberikan isyarat kepada kita, memberi pada kita, betapa agungnya Rasulullah. Sehingga Allah agungkan, Allah muliakan begitu tinggi. Sebab itu ketika Allah suruh kita memuliakan Nabi, kita mengaku kalah. Ya Allah, hambamu lemah. Hambamu tak mampu. Kalaulah engkau suruh hambamu yang lemah ini memberikan kemuliaan, penghormatan pada baginda Nabi, kekasihmu, kami tak mampu, ya Allah, engkau sajalah yang muliakan. Subhanallah. Hayati itu. Dengan begitu nanti kita akan merasa terlalu kecil, terlalu kerdil di hadapan baginda Nabi. Sungguh pun begitu. Walaupun kita amat kecil, amat kerdil di hadapan kebesaran Rasul, Nabi sangat-sangat menyayangi kita, mengasihi kita, mengambil berat umatnya, termasuklah umat baginda Nabi yang belum lahir pada masa baginda masih hidup, sudah diperjuangkan. Bayangkan, seorang manusia seagung itu, begitu besar perhatiannya kepada umatnya yang paling kecil, paling miskin, istilahnya paling kerdil sekalipun. Bahkan sebelum pun mereka
ada sebelum mereka lahir pada zaman baginda masih hidup. Susah sekali kita untuk membayangkan betapa tingginya keprihatinan baginda kepada kita, betapa tingginya harapan baginda atas kebaikan umat-umatnya. Sangat tinggi. Sehingga rela melakukan apa sahaja demi kebaikan dan keselamatan umatnya. Sengaja ini saya jadikan mukadimah pagi hari ini jamaah sekalian, karena insya Allah dapatlah ianya membantu kita untuk memahami ayat 99 minggu lepas tuh. Ayat 99. InsyaAllah ia boleh kita bantu memahami. Bagaimana ia boleh kita jadikan bahan untuk memahami? Ya, sebab dalam ayat yang ke-99 kan Allah beritahu kepada Nabi, seakan-akan ayat itu, wahai Muhammad, kau tak perlulah susah payah memaksa mereka. Dengan cara itu, jangan cara ini. Untuk mereka beriman. Aku tahu kamu sangat menginginkan mereka untuk beriman. Bahkan Nabi jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya lah dalam surah Al-Kahfi yang saya yakin ya Mas sudah membacanya ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Insyaallah. Boleh jadi Muhammad, la'allaka boleh jadi, hampir-hampir engkau ni bakhi'un nafsak. Engkau akan membinasakan dirimu. Ala atharihim, tajak mereka. Illam yu'minu. Jika mereka tidak mau beriman. Bihadzal hadis, dengan berita ini, cerita ini. Asafa, karena terlalu sedih. Karena Nabi, harapan Nabi akan keimanan umatnya, agar umat semua beriman ini sangat tinggi. Jika Nabi sanggup melakukan apa saja, nak pastikan supaya semua umatnya beriman. Tapi kan Allah telah beritahu, bagaimana mereka ini aku beri pilihan untuk beriman atau tidak. Dan pasti ada di antara mereka yang memilih untuk tidak beriman. Kamu pula terlalu tinggi harapan kamu supaya mereka beriman, sehingga boleh jadi kamu akan menyiksa diri. Dirimu nanti akan tersiksa. Karena 24 jam kemudian macam mana supaya umatmu beriman? Allah kata tak perlu sampai begitu sekali. Tugas kamu hanya menyampaikan. Bila kamu sudah sampaikan A to Z, alif hingga ya, sudah selesai. Tapi lagi-lagi keinginan Nabi, sayang Nabi ini sangat tinggi. Sehingga selagi mereka belum beriman, Nabi sedih sekali. Asafa. Sedih. Napalah macam tu. Sentiasa fikir. Wah, Allah kata tak perlu. Kalau aku masyiah, aku boleh jadikan semua beriman. La'allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin. Dalam surah Asy-Syu'ara. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu. Kamu sedih. Karena mereka tidak beriman. Macamlah seseorang, katalah, ayah yang sangat menghendaki, mengharapkan kebaikan secara anaknya. Tapi anaknya tidak mendengar, tidak patuh.
Tidak patut. Kata lu sayang pasti begitu macam mana? Ya mungkin ayah sampailah orang tuanya sampai kurus memikirkan. Kurus, sedih, bukan marah, tapi karena sayangnya. Gimana supaya jadi baik, tapi tak juga jadi baik. Sehingga terganggu kesehatannya, terganggu makannya. Itu baru orang tua kepada anak. Rasul SAW pada umatnya lebih begitu. Lalu Allah tegur, seakan-akan Muhammad tidak perlu engkau memikirkan sejauh itu sehingga menjejaskan diri kamu. Kalau dalam bahasa kita, menjejaskan kesehatan kamu. Mereka tidak beriman itu, ada beriman karena aku katalah bagi mereka pilihan. Nak beriman sila, nak kufur sila, tapi nanti ada balasannya, ada pertanggungjawabannya sudah. Tapi lagi-lagi Nabi, Masya Allah. Begitulah sayang Rasul kepada kita. Hatta Allah pun tegur, tak perlu itu. Takkanlah sampai begitu sekali. Begitulah kalau dalam bahasa boraknya macam itulah. Aku tak suruh pun kamu macam itu. Macam orang tua katalah suruh anaknya belajar karena anak mau peperiksaan, belajar anak, belajar peperiksaan, sebulan lagi periksa nak exam. Dan ayah dan orang tua tadi mengharapkan sangat anaknya berjaya dalam peperiksaan. Lalu anaknya ini terus belajar. Pagi, petang, siang, malam, sehingga sepatutnya tidur. Belum tidur, pukul 3 tak tidur lagi. Tidur 1 jam, bangun lagi. Sehingga terjejas. Makan dah tak selera. Karena belajar. Kita yang suruh dia belajar. Tapi belajar sampai itu. Akhirnya kita nak takkanlah sampai begitu sekali. Ayah tak suruh awak belajar macam tu. Ayah suruh belajar, tapi takkanlah sampai tak mau makan, tak mau. Sehingga menjejaskan kesehatan kamu. Begitu sekali. Jadi kalau dikatakan salah pun, ya macam mana ya? Salah bukan karena apa tuh ya? Karena terlalu lebih. Inilah yang apa? Yang Quran pernah sebut. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya Allah akan membukakan kemenangan pada kamu. Yaghfir laka ma taqaddama min dzambik. Tuhanmu akan Allah mengampunkan dosa kamu. Inilah kalau dikatakan dosa, inilah dosa Nabi. Kalaulah dikatakan itu dosa, inilah dosanya. Muhammad, aku hanya suruh kamu menyampaikan, nasihati dengan cara begini. Selebihnya mereka iman atau tidak, itu biar mereka yang memilih. Tugas kamu sudah selesai. Tapi Nabi ini karena terlalu sayang, sentiasa fikir. Gimana cara supaya mereka semua beriman. Hingga dalam bahasa kita, menjejaskan kesehatan Nabi. Menjejaskan Nabi hingga susah payah. Maka Allah tak suruh pun sampai macam itu. Nah, takkanlah kepada orang yang seperti ini. Pengorbanannya. Untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Allah suruh kita salawat kepadanya pun kita tak mau. Hanya sekali-sekala. Walha salawat kita pun bukan kita yang bersalawat. Kita suruh Allah bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan kita yang salawat pada Nabi. Ya Ustaz. Kalau kita yang bersalawat kepada Nabi, bunyi dia mesti usalli ala Nabi. Macam itulah. Usalli ala Nabi. Aku bersalawat ke atas Nabi. Tapi kan tidak begitu ucapan salawat. Ucapan salawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, engkau sajalah bersalawat. Allah suruh kita salawat, kita suruh balik Allah bersalawat. Nah, salam boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. So ini kalau kita bicara tentang salawat memang tidak habis-habis. Sangat-sangat dalam, sangat-sangat luas maknanya.
Bahkan tadi saya katakan, kita akan tiba-tiba dapat menemukan betapa kerdilnya diri kita di hadapan Allah di hadapan Allah dan juga di hadapan bagi dan Nabi. Baik. Mari sekarang kita pelajari ayat berikutnya. Ayat yang ke-100. Ya, surah Yunus ayat yang ke-100. Ini masih ada kaitan dengan ayat 99 sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ dan tidak adalah mampu, punya kuasa bagi satu diri antuk mina, dia beriman, illa, kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa yaj'alur rizqa, dan dia Allah menjadikan rizqa. Rizqun itu maknanya kotoran, rizqun maknanya najis. Rizqun kotoran, rizqun najis, rizqun min amalis syaitan. Alal ladzina la yaqilun, ke atas orang-orang yang tidak mau berakal. Abu Ishaq mengatakan, wa kana li nafsin al-wasilah ilal iman illa bi taufiqillahi azza wa jalla wa huwa ilmu. Dan tidak adalah hak atau kuasa, kemampuan. Saya jelaskan nanti macam di mana makna hak dan kemampuan ini. Bagi satu diri al-wasilah ilal iman, sesuatu yang boleh menyampaikan seseorang itu kepada keimanan, illa bi taufiqillah, kecuali dengan sebab taufik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, untuk menguraikan ayat ini, pertama saya ingin menjelaskan huruf lam dalam ayat itu. Wa makana li, ada lam ya. Coba perhatikan. Wa makana li, huruf lam. Lam ini jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, menurut ahli nahwu, mempunyai banyak makna. Lam, satu huruf saja, sebagaimana yang difahami oleh pakar bahasa atau ahli nahwu, itu mempunyai berbagai fungsi dan makna. Secara ringkas, yang pertama, lam itu bermakna al-milku, memiliki. Atau juga mungkin dibaca al-mulku, kekuasaan, hak milik. Milik atau kekuasaan. Lam membawa begitu. Contoh, walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi, dan bagi Allah, maknanya kepunyaan Allah, milik Allah. Mulkus samawati wal ard, kerajaan beberapa langit dan bumi. Itu makna lam pertama. Atau diterjemahkan walillahi, dan kekuasaan. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan kerajaan langit dan bumi itu di bawah kekuasaan Allah. Allah sebagai pemiliknya,
sekaligus Allah lah yang menguasainya. Itu makna lam. Pertama. Paham ya? Yang kedua namanya lam ikhtisos. Al-ikhtisosu. Ikhtisos itu mana membawa makna khusus. Khas. Khas. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-139. Coba jamaah cepat sikit melihatnya sebab ini hanya sampingan tapi penting. Karena kita konsepnya tadabbur, jadi saya supaya nanti jelas tahu apa makna makanan linafsin itu, apa makna yang sebenarnya. Lam ikhtisos contohnya dalam surah Al-An'am ayat 139. Waqalu, di situ ada ayat berbunyi waqalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina ila akhir ayat. Ini adalah peraturan hukum hakam yang dibuat sendiri oleh orang musyrik, kafir musyrik Makkah dahulu. Dia buat hukum, ketentuan hukum sendiri tentang halal haram. Bila ada seekor unta sedang bunting, umpamanya, mereka sudah menentukan hukum halal ke haram ke anak unta yang masih dalam perut itu. Mereka letakkan. Mereka istihar. Qalu, kata, ma fi butuni hadil an'am, nih, anak unta yang masih dalam perut ini, perutnya ini, nanti bila sudah beranak unta itu, jika dia hidup, khalisatun lidzukurina. Khalisah, khusus, khas, lidzukun. Nah, itu ada lam, li. Itu mana ikhtisas. Hanya kaum lelaki saya yang boleh makan dagingnya. Jika disembelih. Bila ada seekor unta bunting lalu beranak, mereka dah buat undang-undang hukum. Nanti kalau anaknya, anak unta dia beranak dan anaknya itu hidup, dagingnya hanya boleh dimakan oleh kaum lelaki sahaja, khas kaum lelaki. Muharramatun ala azwajina. Kaum perempuan tak boleh makan. Tak boleh. Ini lidzukurin khas. Tapi kalau anak unta itu beranak dan anaknya mati, dagingnya lelaki boleh makan, kaum perempuan pun boleh makan. Jadi lam di situ makna ikhtisas lidzukurinya, khusus bagi kaum lelaki. Bagi yang orang lain tak boleh. Lam ikhtisas namanya. Kalau itu belum dapat dipahami, coba lihat surah Al-Ahzab. Saya carikan yang lain. Surah Al-Ahzab. Ayat 50. Coba perhatikan surah Al-Ahzab ayat 50. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mara'atan minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka ada lain lam laka min dunil mu'minin. Allah telah tetapkan siapa perempuan-perempuan wanita yang layak diperistrikan oleh Nabi. Saya ulangi. Al-Ahzab 50 ini cerita tentang senarai perempuan, kaum wanita
yang layak diperistrikan Rasulullah. Jadi istri bagian Nabi. Rupanya tidak semua. Allah pilihkan. Nah, salah satu daripada yang Nabi boleh memperistrikan seorang perempuan, yakni imra'atun mukminah. Imra'ah mukminah. Perempuan itu mukminah. Datang jumpa Nabi. In wahabat nafsaha. Jika ia menghibahkan dirinya. Lin Nabi. Bagi Nabi. Lin Nabi. Lamdu. Lin Nabi. Khusus bagi Nabi. In aroda Nabi ayas tingkaha. Jika Nabi ingin menikahinya. Kholisotan laka. Allah jelaskan lagi. Khusus bagimu. Min dunil mu'minin. Selain orang mukmin. Orang mukmin lain tak boleh. Ada perempuan juga, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu ya Rasul. Jika Nabi ingin mengawininya, boleh. Dan Nabi kawini perempuan itu. Khusus bagi Nabi. Menghibahkan diri untuk dijadikan istri itu hanya khusus bagi Rasulullah. Pada orang lain tidak boleh. Pada orang lain ya kena ada khidbah, mungkin dipinang, kawin. Kalau suka, tidak. Ini namanya ikhtisos. Dan itu banyak sekali ya dalam ikhtisos itu. Baik, yang ketiga. Lam namanya lam ta'lil. Coba agak cepat sedikit yang ingin mencatatlah. Yang ingin merekodkan. Yang kod ada yang ingin mencatat. Kalau hanya ingin mendengarkan pun sila. Lam ta'lil. Ta'lil yakni merujuk illatul fi'li. Lam yang menunjukkan sebab suatu perbuatan. Contoh, kenapa awak datang? Nah, jawapan kenapa tu? Saya datang kerana. Kerana nak jumpa awak. Itu namanya lam ta'lil. Pasal awak, kenapa awak buat ini? Saya buat ini kerana. Lam ta'lil. Surah Ad-Dariyat yang sangat popular sekali itu. Surah Ad-Dariyat ayat 56 yang sangat popular sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin. Wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'budun. Lam itulah. Lam itu kerana, supaya, untuk. Namanya lam ta'lil. Mereka mengabdikan diri kepadaku. Namanya lam ta'lil. Yang keempat, ini. Yang keempat namanya lam intihaul ghayah. Intihaul ghayati. Intiha itu maknanya habis. Habis? Tidak habis. Ghayah itu apa ya? Batas akhir. Jadi intihaul ghayah maknanya tamatnya batas waktu. Itulah. Contoh kalau umpamanya jamaah diberi masa untuk melakukan satu tugasan. Tolong selesaikan tugas ini, kata bos. Saya bagi awak tempoh 1 minggu. 1 minggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Sudah 5 hari. Tinggal 2 hari lagi. 6 hari. Tinggal 1 hari. Habis 7 hari. Sudah habis. Karena masanya diberikan 7 hari. Sekarang sudah 7 hari. Intihaul ghayah itu masuk itu. Habis tempo. Sudah berada di penamatnya. Lam memberi maksud begitu. Contohnya dalam surah Ar-Ra'du. Ra'du. Surat Guruh. Ayat yang ke-13. Surat Guruh ayat yang ke-13. Allah SWT berfirman.
sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalim musamma. Ar-Ra'd 13, wa sakhkhara asy-syamsa, dan dia Allah menundukkan matahari, wal qamara, dan bulan, kulun, semuanya, matahari, bulan, bumi, dan semua planet galaksi yang ada di alam semesta, ya jadi beredar, berorbit pada falaknya, pada garis orbitnya, kekal ke? Berapa lama ke? Oh, beredar li ajalim musamma, bagi tempoh yang ditetapkan. Alam itu merupakan roya. Mana selagi belum tamat tempoh yang Allah tetapkan bagi mereka untuk berorbit, ya belum berhenti lah. Bila sudah tamat, berhenti. Lam itu menunjukkan intihaul roya, berakhirnya masa yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah sampai ajan jawab, dan yang kelima, lam maknanya ilah. Lam maknanya ilah. Laju sikit. Jamaah perhatikan betul-betul. Jangan jangan fikir yang lain. Nanti banyak tertinggal nanti. Lam maknanya ilah, kepada, bukan yang kelima. Contohnya surah Az-Zilzalah ayat 5. Az-Zilzalah ayat 5. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Idza zulzilatil ardu. Wa akhrajatil ardu athqalaha bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu, auha, telah memberi wahyu, laha. Laha itu bukan baginya. Laha ai ilaiha. Karena Allah Tuhanmu telah memberi wahyu kepadanya, bumi. Bukan laha, bukan bagi bumi. Fa auha ila abdihi ma auha. So, auha ini ila. Baik. Nah, sekalian. Daripada 5 makna lam 5 tadi, lam milku, lam kuasa atau memiliki, lam taklil, lam sebab, lam intihaul ghaya, berakhirnya sesuatu, ikhtisas, bagaimana suatu tempoh yang tetapkan, atau lam bagaimana ilah. Lam dalam ayat yang sedang kita pelajari, ayat 100, wa makana li nafsin, lam li nafsin. Lam itu makna yang pertama. Lam bermakna milku, atau lam bermakna mulku, memiliki, atau lam bermakna kekuasaan, atau di 131 lam yang bermakna memiliki kekuasaan. Sehingga makna ayat ini, wa makana li nafsin an tu'mina, dan tidak adalah satu diri itu memiliki kekuasaan, kemampuan untuk beriman. Saya ulangi. Tiadalah satu diri kita mempunyai kemampuan untuk beriman illa biidznillah. Ini betul-betul menjelaskan apa yang Allah sebutkan dalam ayat 99. Allah tak cerita ini bukan cerita tentang kemauan ya, pilihan ya. Tentang pilihan, iya. Kita diberi pilihan. Kalau pertanyaan, adakah manusia ada pilihan untuk beriman atau untuk tidak beriman? Iya, jawaban dia. Iya. Tapi adakah manusia diberi kemampuan? Adakah manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk beriman? Ya, apa rupanya? Oh, tidak. Kemampuan itu datang daripada Allah. Artinya, jika manusia memilih untuk beriman, nanti Allah akan beri kemampuan untuk beriman.
Gitulah. Bila manusia memilih untuk tidak beriman, ya Allah beri kemampuan untuk tidak beriman. Kemampuan untuk melaksanakan pilihan itu milik Allah. Paham jemaah sekalian? Saya ulangi. Kita ini diberi kebebasan memilih. Jamaah boleh memilih. Pagi ini boleh duduk depan laptop, boleh. Atau sekarang jamaah boleh meninggalkan majlis ini, pergi tempat lain, boleh. Pilihan. Jamaah boleh mendengar sambil duduk, pilihan Anda. Mendengar sambil baring, pilihan. Oh, pagi ini saya nak memilih pergi sana, saya nak pergi sana, pilih sila. Itu betul, kita dipilih. Tetapi, pertanyaan, adakah kita punya kemampuan, punya kekuasaan untuk melaksanakan, mewujudkan pilihan kita itu? Kalau itu kalau soalannya jawabannya tidak. Berapa banyak keinginan kita yang kita tak mampu mewujudkannya. Kenapa tak mampu? Ya, karena kita tidak mempunyai kekuatan. Adapun kemampuan atau adapun pilihan kita yang kita mampu mewujudkannya, ya karena Allah bagi kita kemampuan, termasuk beriman. Paham ya? Ya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Saya ingin makan. Kita ingin makan karena lapar. Oh, saya ingin minum lah. Tadi minumnya belum cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf minum. Itu keinginan saya. Allah bagi saya pilihan. Dan keinginan ada. Diberinya keinginan, diberinya pilihan. Saya milih nak minum ini, nak minum. Pertanyaan, adakah saya punya kemampuan, kekuatan, kekuasaan untuk mewujudkan pilihan saya untuk minum? Jawabnya tidak. Habis tadi saya boleh pegang cawan, boleh minum. Itu biidznillah. Saya tidak boleh mengklaim, tengok pasal tangan saya sehat, saya boleh minum. Ini bahayanya. Orang merasa mampu. La haula wala quwata illa billah. Paham? Kita beriman itu pun karena Allah beri kekuatan. Selepas kita memilih beriman. Kita mampu sholat malam. Ya, setelah kita memilih untuk sholat malam. Karena kita memilih untuk sholat malam, Allah pula beri kemampuan, terlaksanalah sholat malam itu. Betapa ramai orang yang punya pilihan, punya keinginan, termasuk kita. Tapi banyak yang kita tidak mampu mewujudkannya. Keinginannya meluap-luap. Nah, mungkin ada peribahasa Melayu yang mudah untuk kita memahami ini. Ada apa tu peribahasa Melayu? Hasrat hati memeluk gunung. Apakan daya? Tangan tak sampai, itu kan? Keinginan ada, kemauan ada, tapi kemampuan. Nah, kemampuan itulah jamaah yang biidznillah itu, termasuk beriman. Sebab itu, kalau kita membanggakan, bukan membanggakan ya, istilahnya apa? Ujub ialah. Kalau kita membanggakan kejayaan, sebenarnya apa yang kita banggakan? Yalah, saya bangga tengok kejayaan ini, hasil jerih payah kita. Allah tegur dalam ayat ini. Kamu ni la haula wala quwata illa billah. Modal kamu hanya punya keinginan, punya kemauan, dan kamu mampu punya keinginan itu pun aku yang beri. Sementara kekuatan, kemampuan kamu mewujudkan keinginan kamu itu kamu tak punya sama sekali.
Itu 100% pemberian aku. Setelah kamu berjaya, macam mana Pak kamu boleh mengklaim kamu hebat? Masya Allah. Kalau ayat lam di sini kita fahami jemaah sekalian. Tak ada orang sombong. Tak ada orang ujub. Tak ada orang merasa hebat. Baik. Untuk menjelaskan lam dalam ayat ini, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dahulu ada orang Islam yang menunjuk-nunjuk keislamannya, atau nak katakan membanggakan pun, karena memang jadi orang Islam kita patut bangga ya. Lebih tadi bukan ya, ujub lah begitulah. Membanggakan tapi ya quote and quote lah. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17. Coba perhatikan. Supaya faham betul nih. Sebab bagi saya sangat penting memain ayat seperti ini. Ini lam ya, saya cerita tentang lam saja. Lihat surah Al-Hujurat ayat 17. Sudah? Tolong bacakan. Mungkin ada yang membacakan. Siapa silakan. Sila. Saya baca Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'ala islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Masya Allah, tabarakallah. Yamunnuna, mereka menyebut-nyebut. Mengungkit-ungkit. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Ceritalah, cerita. Alaika ke atasmu, wahai Muhammad. Mereka ini sebenarnya merujuk pada orang Arab Badui ya ceritanya. An aslamu, bahwasanya mereka telah Islam. Telah buat itu, telah buat ini, suruh solat dia pun solat, suruh zakat dia pun zakat, segala macam itulah. Suruh berjuang, aku berjuang. Kul, katakan wahai Muhammad pada orang-orang ini, la tamunnu, janganlah kamu menyebut-nyebut, jangan kamu mencerita-ceritakan, jangan kamu mengungkit-ungkit alayya ke atasku islamakum, akan Islam kamu. Janganlah. Bahkan Allah lah yang munnu, yang menganugerah. Betul kita sama mungkin tutup aja. Balillahu, bahkan Allah lah yang munnu, yang menganugerahkan alaikum, atas kamu, an hadakum, bahwasanya dia Allah telah memberi kamu petunjuk lil iman, bagi keimanan, in kuntum shodikin, jika kamu orang yang benar. Jemaah sekalian, kisahnya begini. Dahulu ada orang Arab Badui, Arab pedalaman, datang jumpa Rasulullah. Yamununa bi islami, mereka menunjukkan keislamannya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami dah Muslim tau. Kami dah Muslim. Malam tadi kami sholat. Tunjuklah. Wa mutaba'atahum wa rasultahum.
Mereka menunjukkan, kami ikut engkau, Muhammad. Kami suka ikut engkau. Kami menolong engkau, ya Rasul. Kau berjuang, kami tolong, kami. Ditunjuk-tunjuklah amalnya sebagai orang Islam. Kami ikut ini, kami dah buat ini, kami ikut engkau, kami dah sini. Mungkin seakan-akan benda itu macam biasa ya, menunjukkan amalnya, kalau boleh katakan jasanya pada Islam lah, kalau boleh kata begitu. Dia menunjukkan kami sudah ini, kami sudah. Yang tanpa disedari mungkin dia fikir Islam beruntung punya orang macam ini. Mungkin merasa dirinya itu untung Islam punya aku. So aku orang Islam ini untung Islam. Dia tak fikir dia yang untung memeluk agama Islam. Bukan Islam untung punya umat macam itu. Tapi dia berfikirnya begitu. Kami Muslim, kami orang baik, kami telah buat itu, kami. Yaqulullahu raddan alaihi. Lalu Allah menolak dakwaan mereka itu. Kul, Muhammad, ingatkan tu. Umat kamu yang menunjukkan keimanannya, menunjukkan keislamannya, menunjukkan sedekahnya kepada kamu, menunjukkan jasanya. Yang mereka kata jasa itu, tunjuk, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Kamu janganlah tunjukkan ke Islam kamu, membanggakan kepada seakan-akan Islam punya hutang budi kepada kamu. Seakan-akan Islam milik Allah ni berhutang budi. Termakan jasa kamu. Jangan. Fa inna fa'adalik innama ya'udal. Kalaulah keislaman kamu, iman kamu, amal kamu itu memberi manfaat, manfaatnya bukan kepada Islam. Manfaatnya kepada diri kamu. Aku sebagai utusan Allah tidak mendapat manfaat. Allah apalagi. Wallillahil minnatu alaikum. Sebaliknya, kamu dapat memeluk Islam. Kamu boleh melakukan perintah Islam. Kamu boleh meninggalkan larangan Islam. Itu pasal anugerah Allah. Masya Allah. Kamu memilih Islam. Betul. Kamu ada keinginan untuk memilih Islam. Ya, itu pilihan kamu. Lalu Allah beri kamu kemampuan untuk mengikutinya. Jadi kamu mampu melakukan itu kerana kekuatan, kemampuan yang Allah berikan. Ya munnu alaikum an hadakum. Tengok. Jadi hakikatnya dalam hidup ni jamaah sekalian, kita hanya diberi oleh Allah kemauan, keinginan. Kemudian kita diberi pilihan untuk memilih mana apa yang kita nak. Oh, saya nak itu, saya pilih itu. Itu saja. Itu pun anugerah Allah tu. Itu anugerah Allah. Diberi kebiasaan itu. Tapi bila dah sampai hendak mewujudkan keinginan, melaksanakan kemauan, di sinilah kita kena hati-hati. Apa kita fikir kita punya kemampuan? Tidak. Apa kita fikir kita ada kekuatan? Sama sekali tidak. Kosong. La haula wala quwata illa billah. Habis kalau kosong macam mana orang boleh berjaya dalam ni jadi kaya raya? Itu Allah bagi. Jadi bila orang ingat ini, setinggi manapun kejayaan yang dia capai, pasti bertambah syukurnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena segala-galanya aku mampu karena Engkau beri kemampuan. Kita mampu karena Allah mampukan. Kita kuat karena Allah kuatkan. Tanpa dia. So itu bahasanya wa makana li nafsin. Kita memilih di Islam, kita memilih jadi itu, kita pilih jadi orang baik. Kan banyak ya yang kalau kita ikut kemauan kita, banyak kan yang kita inginkan untuk buat dalam hidup ini. Oh, saya nak buat itu, saya nak buat. Tapi tak boleh ya. Tak boleh. Dan jika kita mampu mewujudkan keinginan, itulah
kekuatan, kekuasaan yang Allah berikan. Sebab itu walillahi mulkus samawati wal ardh. Segala kepemilikan, segala kekuasaan itu hanya milik Dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka man tasya'. Hatta masalah beriman sekalipun. Sebab itu kalau orang beriman, bersyukur karena Allah bagi kemampuan. Illa bi'nillah. Tengok. Kecuali dengan izin Allah. Jelas sekali ini kalau dalam bahasa Arab, ya maksudnya dalam grammar Arab, kan ini namanya jumlah mahsurah kan? Jumlah mahsurah atau jumlah maqsurah atau jumlah makhsusah boleh. Nak sebut tiga pun boleh. Mahsurah boleh, maqsurah boleh, makhsusah boleh. Bermula dengan nafi diikuti dengan istisna. Oh, kuat nih. Ma itu nafi, illa itu istisna. Macam la ilaha illallah. Maksurah itu. Jadi Allah nafikan, nafi. Setelah semua dinafikan, illa diisbatkan. Kan begitu kan? Nafi isbat. La ilah, tiada Tuhan. Apa yang kita pandang, awak bukan Tuhan. Awak tidak bersembah. Kita nafikan semuanya. Setelah kita nafikan semuanya, illallah. Lalu kita isbatkan satu saja. Kecuali Allah lah yang punya hak uluhiyah. Di sini demikian juga. Dia tak ada kekuatan, dia tak ada kemampuan, dia tak mampu buat itu, dia tak boleh duduk, dia tak mampu berdiri, dia tak ada kemampuan untuk bercakap, dia tak mampu untuk berjalan. Illa bi'inillah. Ia tidak mampu untuk beriman. Illa. Itulah hakikat kita. Kita hanya diberi keinginan, kemampuan, tapi tak diberi kekuatan datang daripada Allah. Dan sebab Allah bagi pula, itu pemberian Allah percuma tu. Kemudian masuk surga. Masya Allah. Susahlah nak membayangkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita, ya mas sekalian. Susah. Nah, sebab itulah ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya kan? Ayat sebelumnya kan kaitannya bila Allah masyiah semua orang beriman. Jadi Nabi tak perlu susah payahlah. Tak perlulah hingga peringkat memaksa, hingga sedih berlebihan karena memikirkan nasib umatnya yang tak sebutnya Nabi melakukannya. Baik. Untuk menghargai dan tabarruk, mengakui jasa para mufassir, ya saya ingin sampaikan sebagian apa kata mufassir. Pertama saya ingin sampaikan kata Imamul Mufassirin. Imam semua mufassir, ahli tafsir, Abu Ja'far At-Tabari. Beliau berkata begini tentang ayat ini. Yaqulu ta'ala zikrahu linnabiyhi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya, wa makana li nafsin khalaqtuha min sabilin ila tasdiqika ya Muhammad. Kata Ibn At-Tabari ini, wahai Muhammad, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan bagi satu diri manusia yang aku ciptakannya jalan untuk membenarkan engkau. Tak ada. Tidak ada satu diri pun yang punya kemampuan untuk kemampuan jalan, menuju jalan untuk membenarkan engkau illa, Masya Allah, kecuali bi an adana la fi dzalik, kecuali dengan izinku. Nah, di sini ada perbincangan nanti ya. Apa beza idnullah dengan masyiatullah? Sebab kadang-kadang orang tak boleh bezakan insya Allah dengan biidnillah. Kadang itu pun perlu tahu bezanya tu.
Bila kita mengucapkan insya Allah, bila kita kata biiznillah, itu ada perbezaannya. Ya mas sekalian, ketara sekali perbezaannya. Nanti saya jelaskan. Maksud kata Imam Tabari, kamu dia tidak mampu. Dia tak akan mampu untuk beriman membenarkan engkau. Dia tak ada kekuatan kecuali dengan izinku. Sebab itu fala tajhadanna nafsaka fi talabi hudaha. Kamu janganlah terlalu memaksa diri kamu melebihi daripada apa yang aku wajibkan atas kamu untuk memastikan beriman, mendapat hidayah. Tak, sudah. Kamu tak perlulah memaksa diri kamu melakukan perbuatan melebihi kemampuannya, melebihi kewajiban yang aku beban pada kamu. Kewajiban yang aku bebankan kepada kamu hanya tolong sampaikan tabligh, indar, tafsir, sudah. Kan Nabi disuruh oleh Allah, in ana ila nadhirum mubin. Aku hanya menyampaikan berita, sudah. Nak iman kan, nak kufur asraf lapar. Jangan lebih, jangan terlalu fikir sehingga kamu sedih. Baligha wa'idallah, sudah. Sampaikan peringatan Allah, sudah. Sampaikan hukum Allah, sudah. Arifha ma amaraka rabbuk bita'arifiha. Kenalkan mereka dengan perintah-perintah Tuhanmu. Itu saja. Tumakalaha. Kemudian beri mereka ruang. Beri mereka ruang untuk berfikir. Beri mereka ruang untuk memilih. Selepas kamu sampaikan, kamu jelaskan iman itu begini, agama Allah itu begini, alif hingga ya, sudah. Tuma khallaha. Kata Imam Tabari, ya, kata Imam Mufassirin, serahkan pada mereka. Bagi ruang. Fa in hadaha, fa inna hudaha biyadi khaliqiha. Karena mereka nanti terbuka hati ke, tidak terbuka hati ke, dapat petunjuk atau tidak ke, ini maksudnya petunjuk taufikiyah, ya. Kalau petunjuk irsyadiyah Nabi boleh bagi. Mereka nanti menerima petunjuk taufikiyah ke, mereka tidak ke, itu adalah di tangan Tuhan kamu. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak punya kekuatan. Kamu apalagi? Yang punya diri pun tak punya kekuatan, kamu lagi. Kalau mereka sendiri pun tidak mampu mengubahnya. Mengubahnya apa dalam diri mereka. Kecuali mereka hanya mau, ada keinginan saja. Apatah lagi engkau, wahai Muhammad. Tidak punya kemampuan, kekuatan untuk mengubahnya. Kemampuan mengubah hati itu hanya di tanganku, dalam kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan saya ulangi, kita katakan, keinginan kita itu pun, kita punya keinginan itu pun Allah yang memberi. Itu kata Abu Ja'far At-Tabari. Dalam tafsir yang lain, katalah dalam tafsir Maisir. Tafsir Maisir. Tafsir Maisir ini dikarang oleh Nukhbatun minal ulama. Bukan dikarang oleh seorang, tapi nukhbah ulama. Jadi apa bahasa namanya? Nukhbah ulama. Ya, saya terjemahkan nukhbah ulama, elit cendekiawan. Dikarang oleh golongan elit cendekiawan. Jadi beberapa cerdik pandai bersatu tenaga dalam mencari pandai yang punya kepakaran dalam bidang yang bermacam-macam, bersatu tenaga, bergandeng bahu, mentafsirkan Al-Quran. Jadi tentulah Al-Qurannya tafsirnya lebih luas karena si penafsirnya banyak dan punya kepakaran masing-masing dalam bidangnya. Nukhbatum minal ulama, elit cendekiawan. Nama tafsirnya tafsir Al-Maisir. Itu bagus itu. Sebab kalau tafsir satu, kata tafsir Ibnu Katsir. Kan itu penafsiran seorang saja bernama Ibnu Katsir kan. Qurtubi. Ya itu kan hanya
pemahaman seorang, saya benar Imam Al-Qurtubi umpamanya. Sya'rawi saja. Tapi nukhbatul minal ulama, tafsir Maisir ini uraiannya itu daripada berbagai, jadi lebih lebih luas lah tentunya. Dalam tafsir itu disebutkan begini ya Mas sekalian. Wa makana li nafsin an tu'mina billahi illa bi'innih wa taufiqi. Maknanya tidak ada satu diri pun yang punya kemampuan untuk beriman pada Allah kecuali dengan izin Allah dan taufiknya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa makna iznullah dengan masyiatullah, ada beza atau tidak. Fala tusin afsaka fi dzalik. Hampir sama dengan tadi. Setelah itu kamu ya Muhammad tidak perlulah memaksa diri kamu melakukan suatu perbuatan di atas kemampuan kamu, melakukan suruhanku yang aku tidak suruh, sehingga menjejaskan diri kamu. Tak perlu. Fa'ina amrahum ilallah. Karena urusan mereka, terbuka hati mereka ketidak, itu adalah urusan aku. Bukan urusan kamu, bukan kewajiban kamu. Ai bi iradi wa masyiati bi idnihil qadari syar'i. Aku memang suruh mereka beriman, itu namanya masyiah syar'i. Keinginanku yang bersifat syara'. Tapi mampu atau tidak mereka beriman, itu kaitannya dengan masyiah qadari, kauni. Dan itu di tangan aku semuanya. Kamu tidak perlu susah payah. Kerja kamu menyampaikan, sudah. Wa yaj'alullahu al-'adzab alladzi la yaqilun amrahu wa nahi. Dapat surga. Bagi mereka yang memilih untuk menolak, ya aku tak akan buka hati mereka karena itu yang mereka minta. Iman tidak masuk, mereka dapat siksaan. Jadi yang berkuasa membuka, menutup, bukan engkau, bukan diri mereka, tapi aku. Dan bila aku membuka, bila aku menutup, bergantung pilihan mereka. Bukan pilihan kamu. Kalau ikut kamu, wahai Muhammad, hati mereka ini terbukalah. Tapi yang punya hati tak nak. Kalau yang punya hati itu nak, ya Allah, kami ya Allah, kami nak beriman, kami nak tolong tunjukkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, nawwir qulubana. Ya Allah, bukakanlah. Ingat Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan mereka sendiri yang. Jadi hampir semua mufassir sebenarnya sama memahami ayat ini ya Mas sekalian. Maksudnya begitu. Paham ya? Baik. Sekarang saya ingin jelaskan makna illa biidznillah. Biidznillah. Yang terjemahan Melayu dengan izin Allah ya. Saya sebenarnya masih bingung malah memahami ya Mas sekalian. Tapi hanya kurang bingung. Dulu bingung, sekarang kurang gitu ya lah. Kurang karena dulu pernah diajar dan mungkin kurang paham, jadi akhirnya kebingungan jadi kurang. Sebelum belajar bingung, setelah belajar karena kurang paham jadi kurang bingung. Biidznillah dalam bahasa Arab, kalau kita jawab dengan izin Allah itu jangan bingung. Betulkah makna iznullah dalam bahasa Arab? Terjemahan banyak izin Allah. Sebab izin dalam bahasa Melayu, apa ya? Izin ini dalam bahasa Melayu permission ya Mas ya. Ada yang tahu, yang ada tak yang pakar bahasa Melayu ada yang ikut? Pakar bahasa Melayu ada yang ikut tak nih? Atau mungkin ada cikgu bahasa dulu. Izin bahasa Melayu apa ya? Macam permission kah? Coba ada yang tahu?
minta second opinion ni. Betul ya? Izin bahasa Melayu mana permission ni? Semacam ya izin lah kan. Perkenan. Izin. Mana kalau okey saya bagi awak izin untuk ambil barang ini, maknanya kita bagi dia kebenaran, bagi dia sekaligus menunjukkan bahwa kita yang beri keizinan itu ridha kan, gitu kan. Jadi kalau orang tu buat apa yang dia yang kita izinkan, kita tak marahlah. Begitu kan maksud izin. Saya izinkan awak makan, awak ambil buah itu umpamanya. Macam tu. Jadi kalau kata saya izinkan, maknanya kalau orang itu ambil, tak salah lah. Kita ridha, tak boleh kita marah, tak boleh kita hukum kan. Kan keizinan kita. Jadi izin ini erat sekali hubungannya, atau ada tak hubungannya dengan ridha? Ada kan? Ya izin, kebenaran, persetujuan, itu pasti kaitannya dengan ridha. Kalau kita tak ridha, takkan kita benarkan. Nah itu mungkin izin bahasa Melayu begitu, saya kurang paham. Tapi izin bahasa Arab, kalau kita artikanlah, izin itu seperti izin Melayu artinya permission, kebenaran. Wih, bahaya aja mas kalian. Orang kafir itu biidnillah, bayangkan. Ya. Orang mukmin, orang kufur itu biidnillah, dengan izin Allah. Kalau itu Allah izinkanlah. Allah benarkanlah. Allah ridha. Oh, tak. Nah, ini memang ada bahasa Al-Quran yang kita tak boleh terjemahkan. Yang terjemahnya tak sama dengan pemahamannya tak sama dengan bahasa Melayu, walaupun bunyinya sama. Izin. Itu bahasa Arab, Melayu izin. Fitnah itu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Melayu fitnah. Tengok, kalimat sama, bunyi sama, spelling sama, pronunciation sama, tapi makna berbeza. Itu hati-hati. Ini di sini perlu mengkaji ya. Baik, sama sekalian, walaupun benar kita akui ada ulama tafsir yang memahami makna insya-Allah, masyiatullah itu sama dengan idznullah. Ada yang memahami begitu. Tapi ramai ulama-ulama tafsir yang punya background bahasa, khasnya menguasai sastra bahasa lebih, contohnya ilmu balaghah, tak puas dengan penjelasan itu. Sehingga mereka mau berpendapat ada perbezaan antara insya-Allah atau masyiatullah dengan idznullah. Kalau terjemahnya, jangan terjemahkan nanti bingung pula, tak faham. Tak, memang beza. Insya-Allah masyiatullah itu kehendak Allah. Iznullah itu izin Allah. Itu bagi saya itu tak selesai masalah. Bezanya apa? Bezanya satu kehendak Allah, satu izinan Allah. Akhirnya di situ pusing, di situ saja. Baik, saya sampaikan pendapat yang mengatakan ada perbezaan, dan saya termasuk yang menerima penjelasan ini. Masa belajar dulu kita menerima ini. Jadi sebenarnya bila kita mengucapkan insya-Allah, bila kita mengucapkan biiznillah, atau mungkin kadang-kadang orang bingung, akhirnya okeylah insya-Allah wa biiznillah. Wah, dua-dua dibaca. Macam mana agak-agak awak boleh datang ke esok? Insya-Allah, biiznillah saya datang. Itu nampak bingungnya. Dua-dua diborong. Insya-Allah, wa biiznillah saya akan datang. Itu nampak kebingungannya. Jadi pada nak cakap satu takut tak sempurna, cakap satu ini takut tak betul, dua-dua je lah. Tapi malah kacau namanya. Malah kacau jemaah sekalian. Begini ya. Ada perbezaan jemaah sekalian antara masyiatullah yang kita kata insya-Allah itu dengan idznullah. Dan idznullah. Satu di antaranya sebagainya begini, ya. Kalimatu insya-Allah yutliku hal mar'u hina yakunu lahu sa'yun aw mas'uliyatun fil amri.
Kalimah insya-Allah atau kalimah masyiatullah ini yang kita ucapkan adalah insya-Allah, ini bimasyiatillah, ini asal itu. Ini kaitannya dengan perbuatan kita, pilihan kita, usaha kita, yang kita terlibat dan ada pertanggungjawaban. Dan ada petunjuk. Perbuatan kita yang kita terlibat, kita berperanan. Kita berperanan. Dan ada pertanggungjawaban. Kalau masalah perintah larangan ada pertanggungjawaban lah. Contoh jamaah sekalian. Saya kenyang. Selepas saya dahaga, kemudian hilang dahaga saya selepas saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dahaga saya hilang. Oke. Perbuatan saya untuk menghilangkan dahaga itu karena saya minum. Saya dilibatkan. Maka perbuatan saya yang saya dilibatkan, ya kan saya terlibat dari saya ambil air, saya minum, saya ambil makanan, saya makan, saya bekerja sana sini, kemudian dapat, saya libatkan. Bila nanti berjaya, kerjaan kita itu insya Allah, masyiatullah. Sebab itu sebelum saya minum, saya boleh kata, okeylah, saya akan minum. Saya haus. Insya Allah. Kita suruh. Cobalah awak minum. Kalau awak dahaga, insya Allah awak akan hilang dahaga. Di situ insya Allah perannya. Kaitan dengan perbuatan suatu peristiwa yang kita dilibatkan dalam perbuatan itu. Insya Allah. Orang sakit. Tak apalah, you berubatlah. Berubat kan kita yang melakukannya. Kita terlibat. Insya Allah Allah sembuhkan. Apalah untuk dapat makanan, carilah, cari, bekerja cari, dapat makanan. Carilah makanan, insya Allah dapat makanan. Itu insya Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita nak, kita dapat sesuatu yang kita maukan, yang kita nak, dan kita tidak terlibat di dalamnya, tak terlibat langsung. Tadi kita dapat duit sekian, kita dapat kereta, dapat itu. Selepas kita bekerja, kita terlibat. Ini tidak. Kita perlukan sesuatu dan kita telah mendapatkannya tanpa melibatkan diri kita. Tahu-tahu ada. Maryam duduk dalam bilik. Kerjanya ibadah. Tak fikir yang lain. Tiba-tiba makanan terhidang di hadapannya. Adanya makanan di depan Maryam alaihissalam tanpa Maryam dilibatkan atau terlibat dalam mewujudkannya, disitulah idznullah. Paham? Biidznillah. Berbeza dengan ketika Maryam mendapatkan buah tamar. Selepas Maryam alaihissalam melahirkan anak, kan, di tempat yang sepi, seorang diri, lapar, dahaga, bersandar ke pokok tamar, kan. Lalu Allah suruh Maryam pegang pokok tamar, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maryam, coba kamu pegang pokok tamar di tempat kamu bersandar, lalu kamu gerak-gerakkan. Goncang. Memanglah tak kuat mana tangan Maryam alaihissalam, ya tangan seorang perempuan muda baru bersalin. Tentulah tak kuat, lemah, tapi Allah yang suruh. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nanti tamar itu akan menjatuhkan buah. Betul, jatuh. Tamar yang dah masak jatuh dan Maryam boleh makan. Maryam dapat makanan tamar. Setelah Allah suruh Maryam mengguncangkan. Walaupun
keterlibatan Maryam atau dilibatkannya Maryam, nah apa dalam turunnya, jatuhnya buahnya tamar tadi hanya sekarang memegang, tapi sekarang Maryam kan terlibat, kan Allah libatkan. Maka Maryam Maryam mendapat makan itu, yakni masyiatullah. Paham? Di situ masyiatullah. Karena Maryam dilibatkan. Semasa duduk seorang diri, 100% tak fikir kita makanan, tiba makanan ada tanpa dilibatkan. Itu idznullah. Paham ya? Itu penggunaannya begitu. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Jamaah sekalian, kita sebagai suami dan ada yang jemaah sekalian sebagai istri, setelah berkahwin secara sah, kemudian ini 1 tahun punya anak. Setelah melakukan hubungan suami istri, lalu dapat anak. Lahirnya anak itu kan udah betul lah, itu Allah punya kuasa. Tapi kan kita dilibatkan melalui kita, melalui hubungan suami istri, kemudian mengandung, bla 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 bla, beranak. Itu masyiatullah. Oke? Itu masyiatullah karena dilibatkan. Berbeza dengan Maryam, tak tahu menahu, hanya duduk ibadah, tahu-tahu mengandung. Tahu-tahu mengandung, membesar dan lahir anak. Idznullah. Betul-betul tidak dilibatkan. Tak ada sedikit pun usaha yang kita yang dilakukan. Faham? Itu idznillah dan itu masyiatullah. Jamaah katakanlah, minta maaf ada orang kata naik kapal, pukul dek gelombang, kapal hampir tenggelam, kemudian semuanya penumpang tercampak, ada yang mati, ada yang sempat bergayu ke tiup, tayar, tiup bergayu 1 hari, 2 hari, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dapatlah akhirnya diselamatkan. Setelah 2 hari selamat. Ya, selamat itu masyiatullah. Tapi kan ada keterlibatan orang tadi. Itu bergayut dengan tayar tadi selama 2 hari. Selama 2 hari. Yang lain mati. Sekarang coba. Apa usaha yang dilakukan oleh Nabi Yunus untuk memastikan ia selamat daripada kematian ketika terperangkap di dalam perut ikan? Coba apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus untuk memastikan ia tak mati dalam perut ikan? Tidak ada kan? Apa usahanya? Kalau kawan tadi bergayut pada tayarlah dekat terapung-apung, walaupun 2 hari, 3 hari masih selamat. Tapi Nabi Yunus coba. Ini maksudnya selamat dari kematian lah. Apa yang dilakukan, apa yang boleh dilakukan oleh orang seperti Nabi Yunus untuk memastikan dirinya selamat, daripada kematian ketika terperangkap dalam perut ikan? Tak ada ya mas sekalian. Takkan nak pukul-pukul dinding perut ikan, lagi ikan geli lagi susah nanti. Tapi Nabi Yunus selamat daripada kematian. Ini tanpa melibatkan Yunus ya. Maka itu biidznillah. Biidznillah. Ada api, rumah, kedai terbakar. Bomba datang. Datang. Sembur dengan api, dengan air. Selepas setengah jam, 40 menit, kebakaran itu padam. Padamnya api karena Allah libatkan peranan bomba, itu masyiatullah. Ya tetap saja matinya api itu kehendak Allah. Sebab kalau Allah menghendaki api tak padam,
Walaupun disibah air tak padam. Ya itu 100 itu masyiatullah. Kita kata ya insyaallah, atau cobalah siram api itu dengan air, insyaallah padam. Itu boleh. Karena kita libatkan kita. Tapi coba kita renungkan. Sejuknya api yang berkobar-kobar yang dinyalakan oleh Namrus dan tenteranya untuk membakar Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sudah tercampak di dalam api, di tengah-tengah api. Coba, siapa yang Allah libatkan sehingga api yang panas tiba-tiba jadi sejuk? Allah libatkan Ibrahim ke untuk menyembur-nyembur ke? Allah libatkan apa? Tidak ada. Ini dari segi zahir ya, dari segi sunatullah tidak ada. Dari segi sunatullah apa yang dilibatkan oleh Allah? Oh ya, waktu itu ada bumbu datang. Tak. Ada angin? Tidak. Ada hujan? Tidak. Maka sejuknya api yang membakar Ibrahim. Idnullah. Idnullah. Padamnya api karena disembur air oleh bumbu. Padamnya itu masyiatullah. Jadi mana-mana kejadian peristiwa jemaah sekalian yang manusia makhluk ini dilibatkan atau di situ berlaku karena adanya kaidah sunnatullah, maka berlakunya insya Allah masyiatullah. Tetapi kalaulah di situ tidak berlaku sunnatullah menurut kita lah, kita ini kan hanya boleh menghukum zahir kan. 100% berlaku karena kelancaran kudratnya. Biiznillah. Menurut sunatullah, mungkinkah lautan diketuk dengan tongkat terbelah? Tak mungkin. Tak mungkin. Karena air tidak mungkin terbelah. Tapi macam mana air boleh? Biiznillah. Jamaah coba cari ayat-ayat Al-Quran, nanti bezakan antara masyiatullah, insyaAllah, masyaallah, yasyaallah, dengan biiznillah, biiznihi. Dalam surah, contoh mudah dalam surah, dalam ayat kursi. Ayat kursi di situ ada, masyiatullah ada, biiznillah ada. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Betul kan? Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Di situ pakai iznullah. Ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi yuhituna bi syai'in min ilmi illa bimasya. Dibilangkan bimasya. Kenapa bila Allah cerita tentang ilmunya bimasya, masyiatullah. Tapi bila Allah cerita tentang syafaat biidznillah. Di situ kita baru tahu. Rupanya masalah masyiah, masalah ilmu, ya kita dilibatkan. Kalau kita ingin tambah ilmu, belajar. Nanti Allah bagi dengan masyiahnya. Dan yang kita tahu itu masyiah Allah karena kita minta. Tapi bab syafaat, idznullah. 100% hak mutlak Allah. Tak siapa yang punya hak kecuali Allah. Jika sekiranya Nabi Muhammad nanti mampu beri syafaat, itu pun karena biidznillah. Ingat ya, dalam bab syafaat, kita tanya kepada Ustaz mengajar akidah. Kan syafaat paling tidak, yang memberi mesti dapat izin daripada Allah. Betul? Yang menerima syafaat mesti dapat ridha daripada Allah. Kan begitu kan dalam bab syafaat akidah yang jamaah pelajari itu. Yang nak memberi mesti dapat izin. Karena memang tidak punya kuasa. 100% itu kuasa Allah. Dan yang diberi izin pula Nabi Muhammad. Bi'idni. Yang nak menerima kena dapat ridha Allah. So itu bab syafaat. Idznullah, bab ilmu dapat kita tahu ini masyiatullah. Itu jelas sekali itu dalam surah dalam ayat kursi sangat jelas sekali. Ya sekalian, nampaknya untuk sementara itu sahaja yang sempat saya sampaikan. Nah, nanti kalau perlu saya ingin tambahkan sedikit sebanyak, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan fawal yang sebesar-besarnya. Nabi yang mau dimaafkan, mari dengan bacaan Tafiqarah dan surah Wal Asri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.